Salam dan selamat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Semoga kita semua berada dalam damai dan sukacita kehidupan. Saya Alfredus Adris Soma, calon guru penggerak Angkatan 9, guru di SIPKG Baru Nangalili, ingin mempresentasikan materi demonstrasi kontekstual, nilai dan peran guru penggerak. Kita telah mengetahui bersama bahwa nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak adalah mandiri, inovatif, kolaboratif, berpihak pada peserta didik, dan reflektif. Jika saya menjadi guru penggerak sepanjang 3 tahun ke depan, saya akan terus berkomitmen untuk mengembangkan dan menghidupkan nilai-nilai yang saya miliki sebagaimana layaknya seorang guru penggerak. Yang pertama, mandiri. Saya akan terus membangun rasa percaya diri dalam diri saya sendiri dan rekan-rekan guru, dan yang paling penting adalah membangun rasa percaya diri di dalam diri peserta didik. Nilai kemandirian juga adalah berkaitan dengan nilai tanggung jawab. Agar kemandirian bertumbuh dan berkembang dalam diri saya dan rekan-rekan guru serta peserta didik, maka saya akan berupaya secara terus-menerus mengembangkan nilai-nilai tanggung jawab dalam diri sendiri, rekan-rekan guru dan peserta didik melalui berbagai kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang berikut adalah kematangan afektif. Kematangan afektif membuat kita mampu menerima segala perbedaan dan mengolah diri secara baik dan benar, sehingga bisa mengatur diri sendiri dengan baik dan menggerakkan orang lain secara bijaksana. Yang kedua adalah inovatif. Saya akan selalu berupaya untuk menemukan metode-metode kreatif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, para peserta didik akan mengikuti seluruh proses pembelajaran dengan suasana batin yang menyenangkan, dan setiap hari adalah hari yang baru bagi peserta didik. Kemudian terkait dengan hal ini juga adalah pemanfaatan TIK. Pemanfaatan TIK dalam seluruh proses pembelajaran dan pengembangan diri siswa sehingga menciptakan proses pendidikan yang menarik dan menyenangkan. Yang berikut adalah pendekatan kreatif. Saya akan senantiasa mencari dan menemukan cara-cara kreatif dalam menggali potensi-potensi diri siswa, dan kemudian bersama guru-guru yang lain berupaya untuk mengembangkannya. Yang ketiga adalah kolaboratif. Tentunya agar kita bisa berkolaborasi dengan orang lain, maka dari dalam diri kita sendiri harus menciptakan komunikasi yang menyenangkan semua orang, baik rekan-rekan guru maupun dengan peserta didik. Yang berikut adalah kita harus mampu menciptakan komunikasi yang berbasis aset. Kita tidak hanya memandang hal-hal negatif, tetapi lebih kepada kelemahan dan kekuatan yang ada sebagai aset untuk menumbuh kembangkan seluruh potensi diri dan seluruh kekuatan di dalam sekolah. Sehingga dengan demikian seluruh potensi diri siswa akan dikembangkan dengan baik. Yang berikut adalah kita harus mampu melibatkan stakeholder lain, pemangku kepentingan dalam proses pendidikan. Dan yang terakhir adalah kita harus mampu menciptakan kerjasama yang baik dengan semua pihak. Yang keempat adalah proses pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Hal-hal yang telah dan akan dikembangkan adalah konsisten dalam melakukan asesmen. Yang berikut adalah proses pembelajaran di mana kita harus mampu memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang berikut, kita harus aktif dan penuh daya kreatif mengembangkan potensi diri peserta didik. Dan yang terakhir, kita harus mampu menciptakan suasana nyaman dan menggembirakan bagi peserta didik dalam seluruh proses pendidikan kita di sekolah. Nilai yang kelima adalah reflektif. Kita harus mampu membiasakan diri untuk senantiasa berefleksi. Dalam hal ini, saya sebagai seorang guru penggerak harus terus-menerus mendorong rekan-rekan guru dan siswa untuk menulis refleksi dalam catatan harian pribadi mereka.
Dengannya kita menjadikan refleksi sebagai suatu kebiasaan dan kekuatan demi perubahan dan pengembangan diri. Selanjutnya, kita harus memanfaatkan hasil supervisi, diskusi, dan evaluasi sebagai titik tolak terjadinya perubahan. Akhirnya, saya mengajak kita semua yang telah mendedikasikan diri untuk menjadi seorang guru bagi anak-anak didik kita di sekolah. Marilah kita menanamkan kelima nilai ini di dalam diri kita masing-masing dan terus menumbuh kembangkannya demi terciptanya suatu perubahan proses pendidikan di sekolah kita masing-masing. Suatu proses pendidikan yang lebih baik dan berdaya guna bagi peserta didik.